Stellar Transformations, episode 317. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ini adalah pertama kalinya Qin Yu mengetahui bahwa penghuni asli alam abadi, iblis, dan setan sebenarnya adalah orang-orang dari alam bintang kegelapan. Para abadi, iblis, dan setan semuanya adalah orang-orang yang telah naik dari alam bawah dan kemudian mulai berkembang biak di alam abadi, iblis, dan setan. Kemungkinan besar, bahkan nama alam abadi, iblis, dan setan pun dinamai oleh orang-orang setelahnya. Naik dari alam yang lebih rendah ke alam yang lebih tinggi adalah hukum alam semesta. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat diubah. Karena itu, tiga penguasa agung alam bintang gelap kita dari masa lalu memutuskan untuk mundur dan kembali ke satu tempat untuk menetap. Lagi pula, populasi alam bintang gelap kita sangat kecil sejak awal, tidak ada gunanya bagi kita untuk menduduki begitu banyak wilayah. Tetua penjaga berkata perlahan. Qin Yu tersentak dalam hatinya. Jika orang-orang dari alam bintang kegelapan benar-benar ingin membunuh mereka yang naik dari alam bawah, maka dengan kekuatan para senior dari alam abadi, alam iblis, dan alam setan yang baru saja naik, mustahil bagi mereka untuk melawan. Kemungkinan besar akan ada banyak korban jiwa. Seiring naiknya orang-orang itu dari alam bawah, batasan ruang kosmik yang mereka hadapi juga jauh lebih besar. Jauh lebih sulit bagi mereka untuk mencapai tingkat kaisar, jadi meskipun populasi mereka ratusan juta kali lebih besar daripada kita, jumlah ahli tingkat kaisar yang mereka miliki jauh lebih sedikit daripada kita. Wajah tetua penjaga dipenuhi dengan kepercayaan diri. Wen Feng yang berdiri di samping juga mengangguk. Dia berkata, jika kita benar-benar akan bertarung satu sama lain, maka kita hanya perlu menggunakan penghalang gravitasi dan kemudian melawan mereka dari jarak dekat. Orang-orang kita dari alam bintang gelap pasti akan mampu melampaui mereka dan membunuh mereka. Qin Yu dapat menyimpulkan bahwa orang-orang dari alam bintang kegelapan ini sangat arogan. Namun, Qin Yu tahu bahwa meskipun ada lebih banyak ahli tingkat kaisar di alam bintang kegelapan, masih ada beberapa individu yang sangat kuat di alam abadi, iblis, dan setan. Jika dibandingkan dengan alam bintang kegelapan, mereka tidak jauh lebih rendah. Di aula besar ini, selain keempat dinding yang memiliki banyak ukiran, terdapat juga sebuah altar besar yang lebarnya dan panjangnya lebih dari 100 meter di tengah aula besar tersebut. Ini adalah altar suci. Setiap kali posisi penguasa hukuman emas kosong, harta warisan akan disimpan di altar suci, kata tetua penjaga dengan tenang. Qin Yu bertanya dengan bingung, mungkinkah, tetua penjaga, Anda tidak takut pada orang-orang yang menyimpan motif tersembunyi yang datang untuk menjarah harta warisan? Wen Feng yang berdiri di samping mulai tertawa terbahak-bahak. Liu Xing, aku menduga kau tidak tahu ini. Altar suci ini menyimpan kekuatan harta warisan di dalamnya. Merebutnya secara paksa, itu sama sekali tidak mungkin. Qin Yu tak mampu menahan diri untuk menyebarkan kesadaran ilahinya. Kesadaran itu meliputi seluruh altar suci. Benar saja, sebuah kekuatan yang sangat menakjubkan terkandung di dalam altar suci. Perasaan yang diberikannya kepada Qin Yu sangat mirip dengan perasaan yang diberikan oleh segel di pintu masuk kuil dewa yang mempesona kepada Qin Yu. Bahkan tanpa harta warisan di altar suci, tempat itu sudah memberikan sensasi yang luar biasa. Setelah harta warisan ditempatkan di dalamnya, Qin Yu memperkirakan pertahanannya akan menjadi lebih kuat lagi. Tak heran jika Wen Feng mengatakan bahwa mustahil untuk merebutnya secara paksa. Tetua penjaga, hari ini saya telah memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Qin Yu tersenyum dan mengangguk. Oleh karena itu, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Saya permisi dulu. Melihat Qin Yu seperti itu, Wen Feng sedikit bingung. Namun, dia juga mengucapkan selamat tinggal kepada tetua penjaga. Tetua penjaga itu mengangguk. Qin Yu dan Wen Feng meninggalkan istana warisan. Di istana pribadi Wen Feng, sebagai salah satu dari 8 tokoh penting sekte hukuman emas, istananya juga menempati area yang sangat luas. Ia juga memiliki banyak pelayan. Untuk sementara waktu, Qin Yu memutuskan untuk tinggal di sini. Liu Xing, apa sebenarnya rencanamu pergi ke kuil dewa penyihir? Bisakah kau memberitahuku? Tanya Wen Feng.
Qin Yu tahu bahwa Wen Feng akan menanyakan pertanyaan ini kepadanya. Dia sudah menyiapkan alasan. Sambil tersenyum, dia berkata, Wen Feng, apakah kau tahu kekuatan sejatiku? Aku tidak yakin, kurasa kau seharusnya berada di level Kaisar Bintang 15, kata Wen Feng ragu-ragu. Level jiwa Wen Feng jauh lebih rendah daripada Qin Yu. Karena itu, dia sama sekali tidak mampu memahami level Qin Yu. Tentu saja, dia juga tidak mampu menentukan level Qin Yu. Kaisar Bintang 15, Qin Yu tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Mata Wen Feng tiba-tiba berbinar. Tampaknya Liu Xing ini memang menyembunyikan kekuatannya. Wen Feng merasa sedikit kagum pada Liu Xing. Namun, dia juga bingung. Sebenarnya apa kekuatan sejati Liu Xing yang berdiri di hadapannya ini? Aku adalah Kaisar Bintang 17 tingkat, kata Qin Yu kepada Wen Feng sambil tersenyum. Tingkat Kaisar Bintang 17. Meskipun Wen Feng sudah siap, dia tetap sangat terkejut. Qin Yu melanjutkan, adapun alasan mengapa aku ingin pergi ke kuil dewa yang mempesona, itu justru karena harta karun di dalamnya. Kekuatanku saat ini setara dengan wakil ketua sekte Liulan. Namun, masih akan agak sulit bagiku untuk mengalahkannya dan menjadi penguasa hukuman emas berikutnya. Haha, Liu Xing, kau memang seperti yang kuduga. Wen Feng mulai tertawa. Liu Xing, kudengar Yang Mulia akan segera menjalani kesengsaraan ilahi. Awalnya kupikir, begitu Yang Mulia naik ke alam ilahi, dengan kekuatan Liulan, pasti dia akan menjadi penguasa hukuman emas berikutnya. Namun sekarang, tampaknya masih sangat sulit untuk dipastikan. Kurasa Liulan tidak tahu bahwa kekuatanmu sudah berada di level Kaisar Bintang 17. Qin Yu mengangguk. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang bisa Qin Yu berikan kepada orang lain. Yang Mulia akan segera menjalani kesengsaraan ilahi. Qin Yu terkejut. Dia tidak mengetahui informasi ini. Wen Feng mengangguk dan tersenyum. Benar, kau baru saja tiba di Gunung Suci, bagaimana kau bisa mengetahui hal tersembunyi seperti ini? Terlebih lagi, masalah Yang Mulia yang menjalani kesengsaraan ilahi sama sekali tidak dipublikasikan. Dalam beberapa hari terakhir ini, Liulan telah bersiap untuk mengambil posisi penguasa hukuman emas begitu Yang Mulia naik ke alam ilahi. Qin Yu merasa gembira. Dia memutuskan bahwa akan sangat baik untuk bersaing memperebutkan posisi penguasa hukuman emas. Setidaknya, dia akan dapat merasakan kekuatan salah satu dari 3 harta warisan agung alam bintang gelap. Liulan, jika dia ingin menjadi penguasa hukuman emas berikutnya, dia harus melewati aku terlebih dahulu. Wajah Qin Yu dipenuhi kepercayaan diri. Bagus, Liu Xing, aku akan mendukungmu. Wen Feng menepuk bahu Qin Yu. Kemudian ia tersentak dan berkata, dulu, aku ingin menjadi penguasa hukuman emas ketika mencapai tingkat Kaisar Bintang 15. Namun, Yang Mulia Xing Yuan muncul. Setelah itu, Liulan juga muncul. Yang Mulia Xing Yuan sangat berpikiran terbuka dan luas, menjadi penguasa hukuman emas adalah satu hal baginya. Namun, seseorang seperti Liulan, dia kejam dan sombong. Aku sama sekali tidak menyukainya. Secercah kebencian muncul di mata Wen Feng. Setelah mengetahui bahwa Yang Mulia akan menjalani kesengsaraan ilahi, Liulan menjadi semakin angkuh. Dari sudut pandangnya, dengan kekuatannya sebagai ahli tingkat Kaisar Bintang 17, baginya untuk menggantikan posisi penguasa hukuman emas hanyalah semudah mengulurkan tangan dan meraihnya. Liu Xing, kau harus memberi pelajaran pada Liulan itu, kata Wen Feng kepada Liu Xing. Tenang saja, namun sebelum itu, aku akan pergi ke kuil Dewa Penyihir terlebih dahulu. Jika aku bisa mendapatkan senjata yang bagus, maka aku akan lebih yakin untuk mengalahkannya, kata Qin Yu sambil tersenyum. Tiba-tiba, seorang pria berjalan di depan istana pribadi Wen Feng. Dia adalah wakil ketua sekte Kou Feng. Wakil ketua sekte Kou Feng masih tersenyum ramah. Dia berkata, Liu Xing, Yang Mulia Penguasa Api Hitam telah tiba. Yang Mulia Penguasa Api Hitam telah tiba. Qin Yu sangat gembira. Wen Feng juga berkata, Liu Xing, pastikan kau berusaha sebaik mungkin untuk membujuk Yang Mulia Raja Api Hitam agar membantumu. Wakil ketua sekte Kou Feng berkata sambil tersenyum, 3 planet suci agung semuanya adalah planet inti di 3 medan bintang agung. Selain itu, mereka semua memiliki susunan pengangkut antar bintang satu sama lain. Setelah penguasa api hitam menerima transmisi Yang Mulia, dia segera bergegas ke sana.
Konon Yang Mulia Penguasa Agung Putih juga telah berangkat, kurasa beliau akan segera tiba. Qin Yu sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa penguasa api hitam dan penguasa kegelapan putih akan datang secepat ini. Wakil Ketua Sekte Cold Fang, cepat, bawa aku kemari. Wajah Qin Yu dipenuhi kebahagiaan. Yang Mulia Penguasa Api Hitam berada di aula utama sekte dan sedang mengobrol dengan Yang Mulia Xing Yuan saat ini, jelas Cold Fang kepada Qin Yu sambil terbang bersamanya dan Wen Feng menuju puncak tempat istana utama berada. Di aula konferensi besar, haha, Xing Yuan, yang paling kukagumi adalah kejujuranmu. Haha, Qin Yu dan dua orang lainnya masih berada di luar ketika mereka mendengar tawa yang keras dan jelas. Wakil Ketua Sekte Cold Fang berkata dengan suara rendah, yang berbicara adalah Yang Mulia Raja Api Hitam. Liu Xing, Yang Mulia Raja Api Hitam sangat lugas. Anda harus memastikan untuk tidak berbicara bertele-tele atau melakukan sesuatu seperti mengandung makna tersirat dalam kata-kata Anda. Itu adalah hal-hal yang paling dibenci oleh Yang Mulia Raja Api Hitam. Aku mengerti. Qin Yu berterima kasih dalam hati atas nasihat Wakil Ketua Sekte Cold Fang. Saat mencoba berteman dengan seseorang, mengetahui temperamen mereka sangat penting. Qin Yu, Wen Feng, dan Cold Fang berjalan bersama ke depan pintu aula utama. Kemudian mereka masuk ke dalam aula utama. Tatapan Qin Yu langsung tertuju pada pria dengan tubuh paling kekar di aula utama. Pria itu memiliki penampilan yang mantap, otot yang sangat menonjol, dan rambut merah menyala. Ini adalah salah satu dari 3 penguasa agung alam bintang gelap, penguasa api hitam. Kekuatannya setara dengan Kaisar Bintang 17. Namun, dia memiliki aura misterius. Pasti karena harta warisan itu. Qin Yu telah menyimpulkan hal ini dalam hatinya. Liu Xing menyampaikan penghormatannya kepada Yang Mulia Penguasa Api Hitam. Qin Yu sedikit membungkuk dan berkata sambil tersenyum. Penguasa api hitam melirik Qin Yu. Kemudian dia menatap penguasa emas Xing Yuan dengan terkejut. Xing Yuan, sang terkudus dari sekte hukuman emasmu ini memang luar biasa. Bahkan aku pun tidak mampu menentukan tingkat jiwanya. Bukan hanya kamu, aku pun tidak bisa melihat kebenarannya, kata Xing Yuan sambil tersenyum. Dia benar-benar seistimewa itu. Sebuah suara jernih dan dingin terdengar dari belakang Qin Yu. Qin Yu menoleh untuk melihat, apa yang dilihatnya adalah seorang pria tampan berjalan mendekat bersama seorang pelayan. Jumi, jika kau tidak percaya, kau bisa coba memeriksanya sendiri, canda sang penguasa kegelapan. Pada saat itu, Qin Yu memperhatikan kekuatan orang yang baru saja tiba. Pria bernama Jumi ini juga berada di level Kaisar Bintang 17. Adapun pelayan yang mengikutinya, dia berada di level Kaisar Bintang 15, terlebih lagi, Qin Yu bahkan mengenali pelayan ini. Dia adalah wanita yang dia temui di Bintang Kegelapan level Kaisar Bintang 15, Han Sui. Liu Xing, Han Sui sedikit terkejut melihat Qin Yu. Sui kecil, kau mengenalnya? Jumi menoleh dan melihat Han Sui. Han Sui mengangguk. Guru, Liu Xing ini adalah orang yang pernah kusebutkan kepada guru sebelumnya. Dia adalah orang yang berlatih selama 3000 tahun di Bintang Kegelapan tingkat 15 Kaisar. Setingkat Kaisar Bintang 15. Dengan jiwa seperti itu, aku menduga levelnya lebih tinggi dari sekadar Kaisar Bintang 15. Kata Jumi sambil tersenyum tipis. Penguasa hukuman emas Xing Yuan berkata kepada Qin Yu, Liu Xing, ini adalah penguasa agung putih. Seperti yang telah kuduga, Qin Yu sudah siap. Segera, dia sedikit membungkuk dan berkata, Liu Xing menyampaikan penghormatannya kepada Yang Mulia Tuan Agung Putih. Liu Xing, kan, kudengar Xing Yuan mengundang Wu San dan aku untuk datang kali ini khusus untuk urusanmu. Penampilan penguasa kegelapan putih tampak tenang dan dingin seperti saat ia baru saja masuk. Seolah emosinya belum berubah sama sekali. Qin Yu mengangguk dan berkata, tepat sekali. Aku ingin memasuki kuil dewa yang mempesona. Namun, belum tiba waktu yang tepat untuk memasuki kuil dewa yang mempesona. Karena itu, aku memohon kepada 3 Yang Maha Agung untuk membantu memurnikan lempengan gelar jalur masuk untukku. Masalah ini agak merepotkan. Alis hitam menyala milik penguasa kegelapan Wu San berkedut. Kemudian dia mulai tertawa. Oh Liu Xing, toh tidak ada hal baik di kuil dewa yang mempesona. Seharusnya tidak masalah jika kau tidak masuk ke sana. Qin Yu hanya menggelengkan kepalanya. Yang Mulia Raja Api Hitam, mohon bantu saya. Pada saat itu,
Penguasa api hitam mengalihkan pandangannya ke penguasa kegelapan putih. Penguasa kegelapan putih hanya duduk dan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seketika itu juga, suasana di dalam aula besar tersebut berubah menjadi mencekam. Wusan, Jumi, tingkat jiwa Liu Xing sangat tinggi. Kurasa dia akan naik ke alam ilahi dengan sangat cepat. Bukankah hanya dengan mengizinkannya memasuki kuil dewa yang mempesona sekali saja? Itu bukan masalah besar, cukup bantu dia. Lagi pula, kita hanya butuh sekejap mata untuk memurnikan lempengan gelar lorong bersama-sama. Sekarang kita membicarakannya, aku belum memurnikan lempengan gelar lorong apapun setelah menjadi penguasa hukuman emas. Selain itu, aku akan segera naik ke alam ilahi. Jika aku tidak memurnikan lempengan gelar lorong sekarang, kurasa aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk memurnikannya lagi, canda Xing Yuan. Namun, apa yang dikatakan Xing Yuan adalah benar. Dia telah menjadi penguasa hukuman emas hanya selama beberapa ribu tahun. Alam bintang gelap biasanya hanya mengizinkan orang untuk memasuki kuil dewa yang mempesona sekali setiap 100.000 tahun. Hanya setiap 100.000 tahun 3 penguasa agung akan bertemu dan memurnikan lempengan gelar jalur bersama. Xing Yuan akan segera naik ke alam ilahi, sangat mungkin dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memurnikan lempengan gelar jalur lagi. Jumi, bahkan Xing Yuan pun mengatakan hal seperti ini, tolong bantu kami sedikit. Wusan bergumam pada dirinya sendiri sejenak lalu berkata kepada Jumi. Jumi dengan tenang menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Dia berkata, sepertinya tidak perlu bagi Liu Xing untuk memasuki kuil dewa penyihir. Mengapa kita harus melanggar aturan? Setidaknya, harus ada alasan mengapa kita melanggar aturan. Liu Xing, jika kau mampu memberikan alasan yang dapat meyakinkanku, maka aku akan setuju untuk membantu. Alasan? Qin Yu mengamati sekeliling aula besar itu. Ada cukup banyak orang di aula besar itu. Bahkan wakil ketua sekte Liulan pun hadir. Yang mulia penguasa putih yang agung, yang mulia penguasa api hitam, bolehkah kalian berdua datang ke aula samping bersamaku? Tanya Qin Yu sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, Raja Hukuman Emas Xing Yuan, wakil ketua sekte Liulan, dan orang-orang lainnya terkejut. Namun, Wen Feng malah tersenyum. Dia yakin Qin Yu akan menyebutkan masalah persaingan untuk posisi Raja Hukuman Emas. Saat ini, Liulan hadir. Karena itu, akan sulit bagi Qin Yu untuk menyebutkannya di aula besar. Penguasa api hitam dan penguasa kegelapan putih saling berpandangan. Baiklah, aku akan lihat alasan apa yang akan kau berikan untuk membujukku. Sang penguasa putih mengangguk. Tak lama kemudian, Qin Yu, penguasa api hitam, dan penguasa kegelapan putih memasuki aula samping. Begitu mereka memasuki aula samping, penguasa kegelapan putih melambaikan tangannya dan memasang penghalang di sekitar mereka. Kemudian dia menatap Qin Yu. Liu Xing, aku sudah memasang penghalang di sekitar aula samping ini, silakan bicara tanpa ragu-ragu. Penguasa api hitam juga menatap Qin Yu. Yang mulia penguasa api hitam, yang mulia penguasa kegelapan putih, kalian berdua telah menebak dengan benar. Tingkat jiwaku tinggi, kekuatanku juga di atas tingkat Kaisar Bintang 15. Bahkan sebenarnya tingkat Kaisar Bintang 17, kata Qin Yu. Penguasa api hitam dan penguasa kegelapan putih mengangguk. Keduanya sama sekali tidak terkejut. Kalian berdua harus tahu bahwa Yang Mulia Xing Yuan akan segera menjalani kesengsaraan ilahi dan naik ke alam ilahi. Ketika saat itu tiba, Liulan dan aku harus memperebutkan posisi penguasa hukuman emas. Saat ini, aku tidak yakin sepenuhnya bahwa aku mampu mengalahkannya. Namun, tingkat jiwaku tinggi. Aku percaya bahwa jika aku pergi ke kuil dewa yang mempesona dan menjelajahinya, aku akan dapat memperoleh hasil yang cukup baik. Karena itu, aku ingin mendapatkan harta yang bagus agar aku dapat mengalahkannya. Aku berharap kalian berdua dapat membantuku. Qin Yu menyampaikan alasannya dalam satu tarikan napas. Penguasa api hitam tertawa dan berkata, jadi begitulah keadaannya. Ini juga bisa dianggap sebagai alasan. Jumi, bagaimana menurutmu? White Profound Look menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Bersaing untuk posisi penguasa hukuman emas. Bagi kami sama sekali tidak penting siapa yang akan menjadi penguasa hukuman emas berikutnya. Itu juga sama sekali tidak memengaruhi alam bintang gelap. Lalu mengapa aku harus membantumu? Qin Yu terkejut. Dengan alis berkerut,
Qin Yu menarik napas dalam-dalam. Kemudian dia menatap Tuan Agung Putih. Yang mulia Tuan Agung Putih, bisakah Anda membantu saya sekali saja untuk menghormati ini? Sebuah cincin tiba-tiba muncul di jari Qin Yu. Cincin agung berkobar.